Oke, aku punya pertanyaan. Kira-kira kalau mau ngabisin waktu paling mainstream di Jakarta itu enaknya kemana? Kalau stereotipnya sih, Nah, kita ajak dia jalan-jalan ke tempat yang Indonesia banget. Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Mall of Indonesia. Itu emang Indonesia banget. tapi pertanyaannya kenapa mall bisa ramai banget ya di Jakarta? Emangnya gak ada alternatif lain apa selain nge-mall? Tapi dengar-dengar katanya ada satu mall yang baru banget direnov nih, dan nyajiin satu pengalaman yang beda. Masa sih? Emang apa bedanya? Selamat datang di video Menemukan Kenali episode Sarina. Oke, sekarang kita jalan-jalan dulu kali ya ke Sarina. Sekarang kita lagi ada di arah depan, dan ini yang paling kelihatan baru ya. Ada banyak taman, ada banyak desain baru, dan ya hampir seluruh fisik atau tampilannya kelihatan baru. Orang-orang juga macam-macam sih di sini. Ada yang kerjanya nongkrong, foto-foto, ya standar kalau misalkan lagi di taman sih ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam, dan kalau dilihat secara dalamnya sih ya gini-gini aja ya, kayak mall pada biasanya. Di sini ada tenan buat orang belanja dan ada juga tenan buat makanan ya standar lah. Tapi sih dengar-dengar katanya produk yang dijual di sini adalah produk-produk khas lokal gitu. Kalau kita ke dalam lagi ini ada semacam apa ya, pameran-pameran sejarah Sarinah gitulah. Dan ada beberapa ornamen yang katanya sih bersejarah. Tapi menurutku ya dari semua hal yang baru dan yang mungkin dipertahankan di Sarinah, ada satu hal yang menurut aku bisa menarik buat kita bahas. Dan menurutku bisa jadi sesuatu yang penting buat kita semua sebagai warga kota. Apa itu? Ya, area depannya. Bentar. Emang apa anehnya Min sama area taman di depan mall gitu? Perasaan di tempat lain juga banyak kan? Nah, justru itu teman-teman. Karena area taman yang bisa diakses siapa aja, kelihatan dari mana-mana, nyaman, dan jenis kegiatannya ada macam-macam itu emang seharusnya ada banyak dan sering kita lihat harusnya. Dan kita harusnya familiar sama hal itu. Nah, tapi kan mall juga tempat orang buat ketemu kan Min? Apa anehnya gitu kan? Nah, tapi emang bener sih, kalau misalkan kita lihat ke belakang, sebenarnya mall itu memang dari awal didesain buat jadi ruang ketiga. Nah, apa itu ruang ketiga? Secara teori, kita hidup dalam 3 ruang yang berbeda. Ruang pertama itu rumah, ruang kedua itu kantor buat kerja. Nah, ruang ketiga ini adalah ruang antara dua kegiatan itu, sekaligus tempat kita buat berinteraksi sama orang-orang di luar hal rumah tangga maupun pekerjaan. Dan mall jadi salah satu alternatif buat orang bisa ketemu dan berinteraksi. Tapi, makin lama desain mall yang akhirnya muncul dan ngetren itu membentuk pola yang jadinya agak eksklusif gitu. Dimana interaksi yang terjadi dalam mall itu cenderung lebih monoton dan searah gitu. Ditambah akses buat ke mall ini kesannya mungkin kurang terbuka buat siapa aja ya. Mungkin lebih cenderung ke kelompok tertentu. Third places should make everyone feel equal. The mall is more fun for the rich. Nah, hebatnya, Jakarta justru malah jadi salah satu kota dengan mall terbanyak di dunia. Nah, artinya secara gak langsung, ruang ketiga warga Jakarta ini ya rata-rata cuma bisa dipenuhi sama mall-mall yang ada di Jakarta. Untungnya, tren pembangunan mall-mall di Jakarta ini justru sudah mengalami perlambatan gitulah. Akhir-akhir ini juga banyak upaya-upaya yang dilakukan buat mengurangi pertumbuhan mall, dan di satu sisi juga mulai banyak nih upaya-upaya buat memperbanyak ruang ketiga di Jakarta. Nah, tapi yang unik, Sarinah sebagai mall justru juga ikut berkontribusi nih buat menciptakan ruang ketiga versi mereka sendiri yang lebih inklusif lagi. Oke, sekarang kita balik lagi ke taman di depan Sarinah nih. Nah, selain karena tempatnya memang baik secara visual atau enak dipandang gitu ya, tapi secara simple, taman di depan mall Sarinah ini juga bisa menghasilkan hal dasar gitu buat warga kotanya, yaitu tempat yang nyaman, aman, dan inklusif buat warga bisa berinteraksi satu sama lain. Secara akses jelas ya kelihatan banget kalau tempat ini tuh sebenarnya gampang banget kan, cukup jalan kaki atau naik transportasi umum bisa nyampe. Kemudian juga cara masuk ke area tamannya nggak perlu scan pakai Peduli Lindungi kan, karena memang ini di-purpose buat publik. Toh juga trotoar dan juga tamannya juga nyatu, jadi kelihatan jadi bagian dari satu kota gitu. Kemudian kegiatan yang bisa kita lakukan di area ini juga nggak cuma belanja aja, beda sama konsep mall kebanyakan. Tapi kita bisa ketemu teman, ngobrol, istirahat dan merenung sebentar dari pekerjaan. Bahkan ada juga tuh konser musik gratis di sini. Seru banget gak sih?
Emang sih, kadang kita lupa bahwa sebenarnya cara menikmati kota itu nggak perlu neko-neko dan ngeluarin biaya yang mahal. Cukup datang aja ke taman dan lakuin aktivitas yang menyenangkan buat sesama warga kota. Dan syukurnya, sekarang ada salah satu mall yang memang mau berkontribusi buat bikin kotanya lebih inklusif lagi. Ya, jadi sekarang kita sedang ada di Skydeck-nya Sarinah dan ruang yang terlihat semi private ini ternyata tetap bisa diakses sama publik, walaupun emang susah ya, nggak kelihatan dan sepi ternyata di paling belakang. Jadi itu sekian dari video menemukan Ali episode kali ini. Buat teman-teman yang belum ke Sarinah, silahkan ke Sarinah karena selain dia sebagai mall biasa, dia bisa jadi salah satu tempat yang ngikutin kita kalau publik berhak dapat ruang publik yang baik. Oke, sampai jumpa di video menemukan Ali episode berikutnya. Dadah.